Baik seperti kakak, itu, Ibu. kakak, Saya guru kakak sekolah minggu. Frenska. Ibu, Ya, ibu. Saya guru sekolah minggu. Saya guru ya sekolah minggu. bagus, Tidak pernah mengajarkan bagus. untuk anak-anak bilang gini, kita nih harus membenci yang lain ya, atau kita harus rasis dengan yang ini agama yang lain. Tidak. Saya mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menurut kitab Berbeda tapi kakak. satu. Ya, Ya menurut ah? kitab kakak. Iya, Menurut kitab kakak. karena kita saling Oke. mengasihi. Di Alkitab saja bilang katakan salinglah mengasihi sesama. Saling mengasihi Iya kak. seperti Aduh bukan kak, dikatakan itu kak, sama Kristen sendiri. kak, saya lagi malas debat kusir loh ya. Kak, kakak bilang tadi boleh bawa orang lain yang tidak. Loh kok ketawa? Ibu, Kak, kalau kita mungkin ibu punya ajarannya seperti itu. Bukan tahu. bentar saya tunjukkan Sumber ayatnya ya. dalilnya mana? Dalilnya mana? Iya, ini saya tunjukkan dalilnya ya. Ibu bawa dalil ya. Kalau ibu diajarkan tidak rasis, tolong tunjuk dalilnya ya. Aduh, nih orang Kristen nih kalau bicara tuh pakai data. Minta dulu. Bisa soal kitab nih. Waalaikumsalam. Papa, Ini guru sekolah Bapak. minggu loh ya. Ngurus sekolah minggu apa lu tay? Loh bukan saya guru sekolah minggu. Itu ajaran kasih itu. Itu Iya, Bapak. tengok. Ibu guru sekolah minggu ngajarin anak-anak baik. Bapak ibu aja ibu nggak bisa ngajarin. Parah ini. Makanya kami nggak percaya dengan klaim kalian. Kami kasih. Buktinya keluarga Anda aja nggak penuh dengan kasih. Mengatakan orang lain tai. Ini terbukti Allah perlihatkan kepada kami. Kalian tuh cuman klaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, jadi kenapa saya katakan apakah ajaran Kristen rasis berdasarkan buku ini, teman-teman ya. Buku ini ditulis oleh seorang scholar bernama Uli Kozok. Dia membuktikan bahwa penginjil-penginjil yang datang ke Indonesia, tepatnya di Tanah Batak, itu adalah orang-orang yang pahamnya rasis dan nasionalis, itu orang-orang Jerman. Nah, mereka juga yang membunuhi Yahudi, peristiwa Holocaust, karena etnis dan rasisme mereka. Mereka merasa ras superior. Indonesia, tepatnya di Batak, itu adalah double. Nah, kita bicara tentang ilmu pengetahuan, mereka naik ke sini bicara tentang personal. Kebiasaan mereka itu begitu. Mereka tidak terbiasa membahas ilmu pengetahuan. Kenapa?
mereka akan tersinggung. Kenapa? Nggak bisa mereka bantah argumen saya. Satu-satunya supaya saya berhenti kalau nggak dibunuh, kalau nggak dibunuh karakternya, kalau nggak dibunuh orangnya. Nah, alhamdulillah saya tinggal di mayoritas Islam. Saya tidak tahu kalau saya tinggal di mayoritas mereka, saya sudah pasti dimatikan, dibunuh sama mereka. Karena itu dulu terjadi waktu inkuisisi 500 tahun. Orang-orang yang dianggap bidat dihukum, dimatikan, dan itu gereja membenarkan itu. Protestan pun seperti itu, teman-teman. Waktu Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin membunuh anak-anak baptis, itu dibenarkan oleh mereka kok. Nah, jadi ketika mereka bilang mereka sekarang ini tertindas, karena mereka sedikit. Coba kalau mereka banyak, wallah, perhatikan, wallah, Eropa itu mayoritas Kristen, agama yang dibolehkan cuma satu, Katolik, Spanyol. Secara sistem pemerintahnya aja nggak membenarkan agama lain kecuali Katolik. Bayangkan, kalian berkunjung ke Eropa deh, bagaimana perempuan muslimah itu berjilbabnya tuh harus terlihat modern biar nggak dirasiskan, teman-teman. Ini fakta. Eropa tidak mengizinkan agama kecuali Katolik. Spanyol. Mereka ini sok-sokan depan kita, ngaku terjolimi, tersakiti. Sejarah menunjukkan agama mereka yang merusak peradaban. Nah, mereka dikasih data nangis. Makanya mereka ini bukan, dengar teman-teman ya, mereka marah bukan karena kesalahan saya. Mereka marah karena kebenaran yang saya ungkap. Mereka marah ketika literasi yang saya ungkapkan itu tidak pernah dibahas. Makasih ya Bang Bruduta ya. Mereka marah dengan hal itu. Kenapa mereka marah? Karena memang begitu mengerikannya sejarah kelam agama mereka. Membunuhi orang Yahudi, membunuhi orang Islam, inkuisisi Spanyol, teman-teman. Nah, saya bicara ini bukan berarti untuk mengajak kita benci kepada mereka yang minoritas. Nabi Muhammad mengajarkan ketika membuat perjanjian Hudaibiyah, mereka dilindungi. Mereka non muslim yang tidak menyerang kita dilindungi. Tapi mereka ini yang di sini minoritas mengaku tertindas, menstigmakan yang jelek kepada kita, menghina nabi kita, tapi menikmati kebahagiaan hidup di mayoritas di tengah-tengah kita. Ketika ada orang Islam yang jahat, mereka serang agama kita. Saya tidak membenarkan perilaku umat Islam yang rasis. Tapi mereka ini ketika ada umat Islam yang salah satu aja kesalahannya, mereka serang Nabi Muhammad. Mereka bilang Al-Quran tanpa berani menunjukkan di Al-Quran itu ada ajaran rasis. Kalau saya bicara ajaran, saya nggak bicara perorangan, ya. Saya nggak bicara perorangan, saya bicara ajaran, ya. Naik dengan saya bicara bahwa buktikan agama kalian nggak rasis. Dengan mengatakan perempuan anjing itu aja kalian udah rasis. Silakan Sang Siho. Halo, Sang Siho, selamat pagi. Sang Siho. Selamat pagi. Ya, Bang. Ya, bro, Islam Kristen. Katolik saya, Bang, Katolik. Oh, Katolik. Siap. Siap berdiskusi nggak? Gas, Bang, gas. Bisa Ya, open tema kamera? kita adalah ajaran Kristen, ajaran rasis atau Islam yang rasis. Mari kita bahas, saudaraku. Kalau kamu bisa tunjukkan data dan fakta, saya tunggu. Mana ajaran Kristen yang benar-benar bisa diimplementasikan saat sekarang ini. Nah, justru saya bisa menemukan banyak ayat di kitabmu, baik perkataan Paulus yang mengeksklusifkan pengajarannya, baik perkataan Yesus yang mengatakan perempuan karena etnisnya disamakan dengan anjing, baik ajaran dalam kitab perjanjian lama tentang keunggulan bangsa Israel dari bangsa lainnya. Ini rasis, teman-teman. Nah, sekarang silakan kamu jelaskan bagaimana kamu memandang kitabmu yang penuh isinya dengan ayat-ayat rasis. Silakan. Saya nggak ngerti ya. Kebetulan saya bukan pengikut Paulus. Kamu Katolik bukan pengikut Paulus, maksudnya gimana nih? Kebetulan saya bukan pengikut ajaran dari Paulus, Bu. Ngikutin ajaran siapa kamu, saudaraku? Katolik tapi Aduh. nggak ngikutin Paulus. Kacau. Nih, Penska. Ya, fans K atau Hatta. Muslim dan Muslim, sister. Lagi muter-muter. Pagi. Pagi. Bisa open kamera, Mbak Penska? Aduh, belum bisa. Ya, gini Ayo dah, aja. apa-apa. Kalau nanti Anda menghujat, tidak terkendali, kesurupan Holy Ghost, kita turunkan ya. Kita nggak buang-buang waktu ya. Ya, kita mau mau nanya, maunya. Ini mau tanya.
Kan maksudnya mau tanyakan Kristen, katanya Kristennya rasis. Ya. Maunya tanya, emangnya Kristen rasis ini untuk zaman dulu atau zaman sekarang? Oke, baik. Kakak mute dulu, Kak. Kakak mute dulu. Kakak, yang saya maksud itu adalah sepanjang peradaban, mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Saya akan menceritakan kepada kakak sedikit singkatnya. Kakak orang Nias atau orang Batak, saya nggak tahu. Kakak itu dapat agama Kristen dari penginjil-penginjil Jerman. Ya, nama-nama mereka itu diantaranya Frederick Fabry, Rohden, dan juga Nomensen. Nah, kakak tahu tidak, guru-guru kalian itu, sekolah-sekolah kalian itu adalah orang-orang Jerman yang memiliki doktrin atau ideologi rasisme, menganggap orang Asia Tenggara itu boleh diperbudak, dan menganggap orang yang kulitnya hitam itu semakin hitam kulit seseorang semakin banyak dosanya. Nah, mungkin teman-teman harus tahu, saya akan tunjukkan datanya dulu ya. Kakak belajar dulu ya. Kakak cari tahu nih. Nih. Ini orangnya nih. Ini salah satu penginjil dari Jerman. Nah, orang ini petinggi dari RMG. Apa itu RMG? Rheinische Mission Gesellschaft. Dilanjutkan oleh HKBP saat sekarang ini. Silakan kakak cari tahu. HKBP itu melanjutkan RMG. Nih, saya tunjukkan ya. Dan bahkan ideologi rasisme ini diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan pakai data. Mohon maaf ya. Kalau kalian mau marah, marah saja kepada Uli Kozok. Saya hanya menyampaikan dan membongkarnya. Nih. Kepercayaan atas keunggulan bangsa Eropa dan perlunya kolonialisme demi membawa peradaban dan agama Kristen kepada bangsa-bangsa kafir dan primitif di Afrika dan di Asia merupakan bagian penting dari pendidikan yang diperoleh para calon misionaris di seminari RMG di Barmen. Nah, mari kita lihat RMG ini dilanjutkan sama siapa? Ya. RMG ini dilanjutkan sama HKBP. Ya, nih. Kakak lihat nih. Karena selama ini penulisan sejarah penginjilan mana nih ya? Nih. Karena selama ini sejarah penginjilan di Tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Kuria Kristen Batak Protestan sebagai penerus RMG. Paham ya? Paham ya? RMG ini punya ideologi mengajarkan untuk rasis. Ya, membedakan seseorang karena etnis, karena menganggap orang-orang itu boleh diperbudak, rasisme ideologinya, dan itu diajarkan di tempat lembaga misionaris. Nah, saya tidak tahu kalian-kalian yang calon misionaris di HKBP, calon misionaris Protestan ini masih punya ideologi itu, saya tentu tidak tahu. Maka cara membuktikan kalau kalian rasis atau tidak tergantung wawancara kalian dengan saya nanti. Mungkin kakak bisa saya uji sedikit kakak ini masih rasis atau tidak, boleh? Untuk membuktikan kalau kakak itu rasis atau tidak, kita uji dulu, bisa? Kak Franska, berani nggak saya uji kakak rasis atau tidak? Gini, ini panggil Ibu Rifa atau soalnya lebih mudah. Boleh dipanggil. Ya, begini, ini kalau untuk namanya rasis, untuk kita yang minoritas kayaknya tidak, karena di luar konteks mungkinnya gini, ini kan itu kan sejarah. Kalau untuk dalam Alkitab, kita untuk perjanjian lama dan perjanjian baru, kan perjanjian lamanya sudah digenapi di perjanjian baru. Jadi di dalam kita kan gemit itu seperti mengajarkan untuk Alkitab saja, tidak konteks dan sampai di luar buku yang seperti Ibu Rifa katakan, bilang kalau di buku itu menunjukkan rasis, betul tak Ibu? Tapi kalau untuk di ajaran kami untuk untuk dalam Alkitabnya tidak pernah menunjukkan kalau ada, maksudnya Kristen itu rasis, karena kami diajarkan mengasihi sesama.
Kalau untuk ke perjanjian lama itu kebanyakan perang. Memang betul perang, tetapi sudah digenapi di perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Jadi kita yang sekarang yang generasi Z, generasi yang dimana sudah banyak teknologi, sudah banyak perkembangan. Untuk yang pemikiran ras itu kayaknya tidak ada, Ibu. Mungkin oknum tertentu seperti dikatakan seperti penyesat sesat, ajaran sesat, mungkin mengajarkan seperti itu. Tapi untuk kami yang generasi itu kayaknya tidak ada. Makanya kayak seperti kakak. Saya guru Kakak sekolah minggu. Fensa. Ya. Ibu. Saya guru sekolah minggu. bagus. Tidak pernah mengajarkan untuk anak-anak bilang gini, kita nih harus membenci yang lain ya, atau kita harus rasis dengan yang ini agama yang lain. Tidak. Saya mengajarkan anak-anak yang masih pemikiran yang masih kecil, belum jauh sampai ke depan, saling mengasihi sesama. Biarpun itu agama lain. Agama lain juga ada, kayak agama Islam, Buddha, datang ikut datang ke sekolah minggu. Ya kawan-kawan yang lain aja. Kakak sampai kapan saya dengerin ngomong, Kak? Tunggu ibu. Kakak ya sampai kapan? Berapa menit lagi? Ibu kan kasih tunggu dulu. Ibu kan bilang katanya saya ini rasis. Kayaknya tidak, karena saya guru sekolah minggu menjadi panutan untuk generasi selanjutnya. Iya, sampai berapa lama kakak ngomong? Kakak ulang-ulang terus omongannya loh. Saya hidup sekolah minggu, saya tidak ngajar, Ibu saya nggak ngerti. Kristen itu rasis. Jadi ibu ambil konteks ibu dengan gantian Alkitab. ngomongnya. Ibu aja yang ngomong dari tadi nih. Udah, Silakan Umi. udah. Kakak tuh ngerti nggak dengan yang kakak omongkan dari tadi tuh? Kakak sibuk mencitrakan diri kakak, ibu kakak sekolah minggu ngajarin yang baik-baik, itu kata kakak. Ini kami nggak pernah lihat kakak di sekolah minggu, Kak. Ngapain kakak bilang itu? Emang kami nonton ketika kakak ngajarin murid-murid kakak? Kak, kalau saya bilang saya telah mengajarkan anak-anak ini, ngapain ngomong kayak gitu, Kak? Itu kakak sedang memuliakan diri kakak sendiri. Yang saya tanya, kakak itu ketika saya katakan Kristen ajaran rasis, ada bantahannya nggak? Jangan kakak bilang saya nggak ngajarin. Kakak tahu nggak? Dalam kitab kakak, boleh nggak mengajak orang yang berbeda keyakinan di agama kakak masuk ke rumah kakak? Boleh nggak membawa? Saya tanya, boleh tidak di ajaran kakak, di kitab kakak, membawa orang yang berbeda keyakinan berbeda keyakinan dengan kakak masuk ke rumah kakak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kita kan Oke. tinggal di Indonesia, Bineka Tunggal Ika. Itu menurut kitab kakak. Ya? Ya menurut kitab kakak. Iya, Menurut kitab kakak. karena kita saling Oke. mengasihi. Di Alkitab saja bilang katakan salinglah mengasihi sesama. Saling mengasihi Iya, seperti Kak. Aduh, Kak. Kak. Sama Kristen sendiri. Kak, saya lagi malas debat kusir loh ya. Kak, kakak bilang tadi boleh membawa orang yang berbeda keyakinan di agama kakak. Kan iya kata kakak, karena kakak diajarkan mengasihi sesama. Kak, ayat itu jangan dipotong. Kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Kalian disuruh untuk pikul salib dan tersiksa. Jadi kalian mengasihi orang lain sebagaimana kalian menyiksa diri kalian. Coba tunjukkan kepada saya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus, sehingga kalian bisa implementasikan untuk orang lain. Karena Anda jangan potong ayat Anda. Justru di kitab Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang yang tidak seagama dengan Anda, dan dilarang membawa orang lain yang tidak. Loh, kok ketawa? Ibu, Kak, kalau kita mungkin ibu punya ajarannya seperti itu. bentar saya tunjukkan ayatnya ya. Dalilnya mana? Iya, ini saya tunjukkan dalilnya ya. Ibu bawa dalil ya. Kalau ibu diajarkan tidak rasis, tolong tunjuk dalilnya ya. Aduh, nih orang Kristen nih kalau bicara tuh pakai data. Bentar dulu. Bentar ya. Kalian memang nggak pernah baca Bible. Ibu sekolah minggu aja nggak pernah baca Bible loh. Jangan-jangan dia nggak tahu ada ayat kayak gitu ya? Nggak tahu dia kayaknya. Dia nggak mau. Mana mau mereka mempelajari ayat-ayat kayak gini nih. Saya tunjukkan ayatnya. Bentar ya. Ibu buka 2 Yohanes ya. Bentar nih. 2 Yohanes pasal 1, Bu. Ini saya bukakan ayatnya dulu deh. Dia nggak pernah, mana mungkin mereka mau mengambil ayat-ayat begini. Mereka ngambil yang cantik-cantik aja, yang terdengar indah tapi sulit untuk dilaksanakan. 2 Yohanes pasal 1. Kalau ngomong nyerocos saja capek juga loh Iqbal ngelayani mereka. Iya. Ngomong nyerocos. Betul. Nah, kamu buka 2 Yohanes deh. Kakak, kamu buka kitab kamu dulu. Nih, saya tunjukin sama kamu ya.
Kamu buka 2 Yohanes pasal 1 nomor 10. Kamu baca itu. Waalaikumsalam. Ini guru sekolah minggu loh ya. Loh, bukan saya guru sekolah minggu. Itu ajaran kasih itu. Iya, ibu punya guru sekolah minggu ngajarin anak-anak baik. Bapak ibu aja ibu nggak bisa ngajarin. Parah ini. Makanya kami nggak percaya dengan klaim kalian. Kami kasih. Buktinya keluarga Anda aja nggak penuh dengan kasih. Mengatakan orang lain tai. Ini terbukti Allah perlihatkan kepada kami. Kalian tuh cuman klaim. Saya mengajarkan kasih kepada anak-anak saya. Bapak Anda aja kelakuannya kayak gitu, ngata-ngatain orang. Ayo, ini baca itu. Silakan Anda baca ayatnya. Bahaya kalian ini ngaku-ngaku kasih tapi kalian penuh kebencian. Bapak Anda aja nggak mampu Anda ajarkan, anak orang pula yang Anda mau ajarkan sekolah minggu. Bapak Anda dulu ajarkan itu. Malu kan punya bapak kayak gitu? Itulah makanya. Depan kami umat Islam nggak usah. Kami nggak mempan di klaim-klaim kayak gitu. Gak ada di Islam itu kami itu membenarkan seseorang karena dia ngeklaim saya baik, saya ngajarin anak-anak saya sekolah minggu loh. Saya nggak pernah ngajarin mereka ajaran rasis loh. Bapaknya aja rasis. Bapaknya aja ngomong tai. Kayak gitu kelakuan tuh. Kanya. Kalau kami nggak pernah ngaku-ngaku kami tuh. Ada yang ini bawa langsung terbukti. Baca. Gitu. Langsung terbukti. Makanya kita itu tidak butuh pengakuan. Dari tadi sibuk mengakui diri. Saya baik, saya nggak pernah ngajarin anak murid saya. Bukan itu yang kita butuhkan. Apa gunanya kita mengaku-ngaku di sini? Saya tidak pernah ngaku-ngaku bahwa saya bilang saya calon ustazah. Turun Malu kan? dia tuh. Malu dia turun sendiri. Gak ada yang nurunin ya Malu teman-teman. sama kelakuan bapaknya, malu sama kelakuan kitabnya. Inilah bukti bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mulut kalian itu aja yang so indah didengarnya. Kelakuan nol. Sampai habis ditiku gara-gara kalian. Depan Bunda Gembala kalian tidak bisa depan Bunda Gembala tuh kalian menunjukkan ular beludak kalian. Bunda Gembala ini mencium aroma serigala berbulu domba. Saya mengajarkan ajaran kasih kepada murid saya guru sekolah minggu, kakak, ibu. Saya tidak jahat. Ternyata bapaknya sendiri benci kepada kita yang belum dia kenal. Bayangkan teman-teman, di keluarganya aja nggak bisa membangun mindset keluarganya supaya menjadi orang yang tenang. Mama saya nggak pernah benci sama kalian loh. Mama saya nonton kalian terus loh, Kristen ini. Tapi mama saya nggak pernah benci dengan kalian. Bahkan mama saya bangga ketika saya dihujat sama Kristen. Kenapa? Berhasil dakwahmu, Dek. Mama saya nggak perlu saya ajarin. Papa saya, Dek, berhasil dakwahmu, Nak. Nggak boleh kita benci sama orang Kristen ya, Nak. Bapakku ya. Bapakku tuh 2 loh, bapak kandung sama bapak tiri. Mamaku 2, mama kandung, mama tiri. Empatnya bilang, Dek, jangan kau benci sama orang Kristen ya, Nak, walaupun kau dihujat. Mamaku, bapakku yang gak pernah sekolah tinggi aja normal. Kalian bilang kami ke guru sekolah minggu. Bapakmu pas saya bilang kau kan guru sekolah minggu. Sekolah minggu cai. Malu kau kan? Kanya. Ya Ade, silakan Bunda Gembala kembali ke model setelan awal. Ya Adi, selamat pagi. Adi. Alah. Ini bukan buah pengetahuan baik dan buruk ya. Halo Mama Joy, nggak usah ngaku-ngaku ya depan kami ya, nggak usah sosok depan kami itu nggak perlu kayak kami anak Tuhan, kami orang baik, kami nggak usah, kami nggak percaya soalnya, buktikan aja. Halo Mama Joy, muslim atau non muslim? Mama Joy, muslim atau non muslim? Mama Joy, muslim atau non muslim? Teman-teman gilu kali jadi kakak tadi ya, mau mencitrakan dirinya baik, tahu-tahu bapaknya sendiri kayak gitu. Ya Allah. langsung
spontan ditunjukkan. Langsung dia bilang, Terbukti. kata dia, bapak, kata dia, sibuk dia ngurusin. Iya, Tenggina, selamat pagi. Selamat pagi, Gan. Iya, Islam Kristen. Saya Islam, Kang, ingin bertanya ini ke Arifah. Oh. Ke Arifah, Oh, karena sering salam. dipertanyakan oleh Salam. teman muslim. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, saya ini pendiskusi Arifah. lintas agama. Bentar, sebentar. Teman-teman muslim perhatikan ya, saya ngomong jangan sampai berkali-kali. Saya ini pendiskusi lintas agama. Saya intens mengkaji perbandingan tajam antara Islam dan Kristen. Walaupun saya mengkaji agama lain dan ilmu-ilmu lain. Saya belajar bahasa, saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Arab. Tapi saya belum layak mengajarkan umat Islam. Jadi kalau pertanyaan kalian seputar perbandingan, insya Allah saya jawab kalau saya mampu. Tapi kalau pertanyaan kalian di luar konteks itu, jangan tanyakan ke saya. Silakan Pak Tenggina, sesuai konteks saya jawab. Kalau enggak, Iya. saya nggak bisa jawab. Iya. Silakan. Begini ya, Edis dan teman-temannya itu bilang masalah Rob. Nah, Rob katanya, apakah Ya, memang Pak. ada dalilnya itu? Tidak ada. Bentar, Ibal. Ya. Bapak tahu nggak? Tidak ada. Bapak Oh, naik terima ke kasih, sini. Kak. Bentar. Bapak naik ke sini. Mohon maaf, kenapa saya tidak izinkan orang Islam naik ke tempat ini? Bapak naik ke tempat ini, Bapak mempermalukan diri sendiri. Masa Bapak bertanya Nabi Muhammad itu rob atau tidak, ada dalilnya atau enggak? Kan ini lucu. Masa orang Islam tanya kayak gini? Bapak menuhankan Nabi Muhammad? Enggak, karena begitu Kak Rifah. Karena dalam Pak, Islam maaf juga Pak, ada. kenapa saya itu paling anti orang Islam? Bapak dengar, kenapa saya anti ditanya umat Islam? Ketika umat Islam pertanyaannya persis seperti orang Kristen, kalian akan dihakimi oleh 1,3 orang menonton. Masa kualitas kalian seperti Kristen? Anda Islam dari lahir, terus Anda bertanya, apakah ada dalilnya Nabi Muhammad rob atau tidak? Saya baru seumur-umur. Anda tahu nggak? Sejak mulai Johannes Damaskus mengkritisi Islam, ada orientalis, bahkan ada si David Wood, ada yang namanya Simon siapa namanya siapa namanya J. Smith yang membenci Islam. Tidak ada satupun dari mereka, sebodoh-bodoh mereka, menuduh kita menyembah Nabi Muhammad loh ya. Nah, tiba-tiba Edis ngomong begitu, ya kan? Dan Anda sebagai orang Islam bertanya ke saya, ada nggak dalilnya? Pertanyaan saya, Anda ini menyembah Nabi Muhammad nggak? Mengapa doa dalam Rabbayani Sowiro itu tidak dijadikan dalil oleh orang Islam? Astagfirullah Kan? Pak, Rabbayani Bapak, Sowiro itu ini kenapa aku malas orang Islam naik tau nggak? Kan aku bilang Pak, kalau Bapak ingin membahas tentang tema, ku izinkan ngomong. Bapak Islam, Bapak kalau ingin menjawab, Bapak jawab aja ke tempat Edis. Jangan kami yang suruh Bapak, kami disuruh jawab gitu loh. Bingung saya sama umat Islam ini. Kalian kalau ingin menjawab Edis, kalian naik ke tempat Edis. Naik kalian ke sana. Kalian yang bawa dalilnya. Terus ngapain kalian bicarakan Edis di sini? Kita lagi bahas tentang Kristen ini ajaran nasis atau enggak. Lagi-lagi yang mempromosikan Edis tuh kalian umat Islam. Kalian. Saya lagi bahas Kristen ajaran nasis atau enggak. Anda kalau mau menjawab bahwa kita tidak menyembah Nabi Muhammad, kalian naik ke sana. Biar kalian di situ menunjukkan bahwa kalian sama saja dengan mereka. Capek saya sama orang Islam kayak gini loh. Ada nggak kalian disuruh menghadapi penghujat? Surah An-Nisa ayat 140. Kata Allah, kalau kalian melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, tinggalkan tempat itu. Karena apa? Kalau kalian berada di situ, kalian sama mereka sama aja. Sama aja kalian dengan mereka. Ya, tidak ada dalil Nabi Muhammad dikatakan Rob. Kalian Islam dari lahir, masa kalian nggak tahu itu? Tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah digelari sebagai Rob. Kalian Islam nanya kayak gitu, lebih memalukan kalian Islam bertanya itu daripada Kristen. Kristen bertanya wajar, mereka benci kita, mereka nggak ngerti apa-apa. Kalian Islam nanya sama saya dalil tentang Nabi Muhammad Rob. Kalian Islam dari kecil loh. Makanya kalau kalian umat Islam di sini nggak ada kepentingan, tolonglah jangan naik. Jangan permalukan diri kalian sendiri. Masa kalian setara dengan umat Kristen? Ya, malulah terhadap kalian. Allah membenci pertanyaan yang mana pertanyaan itu tidak bermanfaat buat akidah kalian, kecuali kalian memang menyembah Nabi Muhammad. Naik ke sini diskusi sama saya, akui dulu nyembah Nabi Muhammad nggak?
Kalau memang kalian umat Islam dari lahir, scholar, ilmuwan, siapapun kalian, bisa menunjukkan kepada saya Nabi Muhammad dikatakan Rabbul Alamin, saya pindah Kristen hari ini juga, ya. Tunjukkan dalilnya ke saya. Tunjukkan dalam Al-Quran, tunjukkan dalam hadis, ijma para ulama dalam kias, tunjukkan kepada saya ada dalil Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin. Pindah Kristen, saya dibaptis hari ini juga, ya. Saya langsung pindah Kristen nih. Saya langsung jadi apologet Kristen nih. Saya nggak sudi kalau Enggak, aku nggak minta pendapat kau, nggak minta pendapat kau. Emang kau siapa? Iya, aku parkon bentar ya nih, bentar ya. Iya, iya. Jadi gitu, ya. Kalian umat Islam yang ada kepentingan ke sini, ya. Pentinglah kalian membaca dulu. Kalian jangan sama ke orang Kristen nggak tahu aturan. Nih aturannya di sini nih, judulnya nih. Kristen rasis atau enggak? Itu aturannya. Naik ke sini ngapain kalian membahas sesuatu yang bukan tema, bikin terganggu. Kalian mengganggu saya sama Iqbal gitu loh. Makanya saya bilang tadi umat orang Islam kalau naik ke sini mikir dulu lah. Naik ke sini apa yang dibicarakan? Ya. Nih anak Teos bukan? Anak Teos atau anak domba nih Roma ini? Anak Teos kan? Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Aduh, ini pengingkar ajaran Yesus nih. Kamu baca dalam kitabmu ya, dalam kitab 2 Yohanes pasal ke-1 nomor 10. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Kau ngingkarin kitabmu nih. Baik. Enggak gitu. Ini kalian tuh pengikut. Bible ini kalian jadikan apa? Kalian percaya nggak? Lawan Bang Siri ini. Enggak, di kitab kau dilarang ngucapin salam. Kau pakai pula assalamualaikum. Kan itu kan ditolak. Ditolak sama kau. Enggak, kita harus menolak bagi mereka yang datang ke rumah kita membawa ajaran yang sesat. Ini kan saya yang datang membawa ajaran yang benar ke kalian yang sesat gitu. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalau ada orang Islam main ke rumahmu, nggak boleh kau terima ya. Kau nggak boleh ngucapin salam sama mereka. Aduh, bersih. Perhatikan teman-teman ya. Kalau mereka kedatangan orang Islam, mereka nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh ngizinin masuk rumah, karena nggak bawa ajaran Kristen. Nah, dipelintirlah sama si Roma ini. Iya, itu kalau kalian yang datang kepada kami. Tapi kalau kami yang datang kepada kalian nggak apa-apa. Jadi kalau mereka datang ke kita, mereka ngucapin salam. Tahu kalian? Maksudnya apa? Kalau mereka mau menginjili kita, mereka baik-baik ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ripa. Padahal dia nggak ada ngucapin salam, di agamanya diajarin. Nah, tapi kalau kita yang datang ke mereka, nggak akan mereka ucapkan salam. Paham kalian maksud si Roma tadi? Kalau kita yang datang ke rumah mereka, tidak boleh mereka ucapkan salam. Tapi kalau mereka mau menginjili kita, salamnya ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti? Gitu. Jadi bedakan Unirifa, bedakan mereka yang hendak menyesatkan orang lalu kemudian mengunjungi rumah-rumah orang Kristen dengan sesama Islam tetangga. ini enggak, aku tanya sama kau dulu. Islam ini sesat enggak? Tetangga saya datang walaupun iya. Berarti kau bilang datang, ya boleh dong. Saya terima. Ya udah. Kalau gitu kau mau bilang agama Islam keluarga agama saya sesat atau yang enggak? non Kristen datang ke rumah saya Iya. boleh Agama dong. Islam itu sesat atau enggak? Ya akui saja. Enggak, kau yang aku tanya kok akui saja. Masa aku mengaku aku sesat? Kok bodoh kali. Sekarang aku tanya, menurut kau Islam sesat enggak? Ya, jadi mereka masih keliru. Saya tanya, menurutmu agama, kenapa kalian tuh nggak bisa jujur kalau ngomong? Kenapa kok kayak lama banget? Saya tanya, menurut kau agama Islam itu sesat atau enggak? Keliru, bukan sesat. Saya keliru. tanya, sesat enggak? Sesat dan keliru Enggak, bedanya bedakan, apa? Bedakan sesat dan keliru apa bedanya? Keliru. Ya, sesat apa kalau artinya? Sesat itu dia sudah tahu jalan kebenaran, tetapi ya dia sudah tahu tuh untuk apa jalan menuju titik tujuan gitu kan. Tetapi dia kalau keliru, malah kalau keliru, sengaja
Ya, kalau malah keliru sengaja apa? menempuh jalan yang bengkok. Ya, kalau keliru artinya bukan apa? Seharusnya. Tapi Ya, kalau kalau keliru? saudara-saudara kami yang Islam ini, mereka belum tahu sama sekali tentang kebenaran. Oke, Jadi sekarang saya tanya perlu sama kamu dulu. diberikan Saya tanya sama kamu penjelasan dulu. tentang Bentar. Di mana Siapa? itu jalan kebenaran? Ya, bagaimana kau cara membedakan orang Islam yang keliru dengan orang Islam yang sesat? Apa bedanya coba? Ya semua orang Islam kan keliru mengira Ya, bahwa berarti orang Islam nggak ada yang sesat ya. Teman-teman perhatikan Nggak ada, ya. nggak ada. Yang Nggak ada keliru. Teman-teman, tidak ada orang Islam yang sesat, teman-teman ya, menurut si Roma ya. Nah, udah gitu aja, kita nih gini loh, kita tuh nggak menurut usah. perspektif Aduh, iman Kristen ya, bukan menurut iman. perspektif kalian. Aduh ya Allah, kan yang ngomongkan kau, masa menurut aku? Oke, baik, lanjut. Masa gitu aja kok dijelaskan? Menurut si Roma, orang Islam itu nggak ada yang sesat, teman-teman ya, nggak ada yang sesat. Sekali lagi saya tekankan ya, menurut si Roma, orang Islam tidak ada yang sesat. Paham ya? Nah, Roma, sekarang aku tanya sama kau. Dalam kitabmu, ya, dalam kitab kau, ini dituliskan begini, ya. Dalam Matius pasal 18 nomor 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Siapa ini orang-orang sesat ini menurut kau? Silakan dijawab. Ya banyak penyesat-penyesat bahkan Ya dari siapa? Contohnya? sendiri. Ya mereka- sebutkan nama lah. Ya, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Mereka yang tidak mengakui di mana dalil tertulis mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu orang sesat tuh di mana tertulis? Kalau yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia itu memang sesat, antikristus. Nah, sekarang aku tanya sama kau, Yesus manusia bukan? Ya, dia manusia. Nah, yaudah teman-teman ya, Roma sudah mengaku Yesus manusia, jadi nggak ada alasan Dia kita juga menyembah. Tuhan. Dia Tuhan. Kamu tahu arti manusia nggak? Ya manusia, insan. Manusia itu sama seperti kita. ya, manusia itu bisa jadi Tuhan. Tidak bisa. Tapi Tuhan Nah, terus yang bisa menjadi manusia. Ketika Tuhan mau jadi, Sebaliknya, ya, Tuhan. oke, bentar. Ketika Tuhan mau jadi manusia, pada saat dia jadi manusia, dia manusia atau Tuhan? Dia tetap Tuhan, keilahiannya tidak hilang. Oh, berarti Yesus adalah Tuhan yang menyamar jadi manusia. Bukan menyamar, tetapi dia Loh, gimana ini? Enggak, tunggu dulu. Menempuh, bukan Dia jadi menyamar. manusia bener. Dia jadi manusia beneran nggak? Jadi Beneran. manusia beneran. Nah, berarti dia Beneran. manusia. Udah ya. Pada saat dia jadi manusia itu dia Tuhan juga. yes. Ah, berarti dia bukan lagi manusia, tapi tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Kamu tahu nggak istilah KBBI? Siluman adalah istilah untuk makhluk halus yang menyamar jadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Mutan adalah manusia yang berubah secara genetik, memiliki superpower keadaan yang berbeda, disebut dengan mutan. Siluman, mutan. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, nggak bisa dikatakan lagi manusia, karena dia adalah Tuhan. Maka istilah yang cocok adalah Tuhan kemanusia-manusiaan. Belajar esensi ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan berdasarkan siapa yang ya udah. kedangkalan cara berpikir Anda. Oke, Kita- saya tanya, membatasi Ya. kuasa Tuhan itu maksudnya adalah ketika tidak percaya Tuhan jadi apa saja, betul? Ya. Oke, ketika bisa nggak Tuhan Anda- kamu jadi kita- iblis? Bisa saja kalau dia mau. Nah, Dia ya. punya kuasa. Jadi suatu saat teman-teman, kalau ada iblis yang bertemu kalian, jangan marah dulu. Jangan-jangan itu Tuhannya orang Kristen ya, karena bisa. Bisa nggak Tuhan menjadi kotoran? Nah, tentu itu pertanyaan yang Iya, udah dulu. yang- Saya cuma tanya, yang bisa nggak sesat Tuhanmu logika, jadi ya. Tuhanmu bisa nggak jadi tai? nggak seperti itu juga. Wah, Rifat. udah dibatasi Cara nih, berpikir dibatasi. logis. Sudah dibatasi kekuasaan Tuhannya teman-teman. Cara Tadi nggak berpikir boleh logis nggak membatasi seperti kekuasaan itu. Tuhan. Teman-teman dengar ya. Tadi ketika Tuhannya jadi iblis bisa. Tidak terbatas kekuasaan Tuhannya. Sekarang giliran setannya, bisa nggak Tuhannya jadi tai? Udah terbatas teman-teman, udah nggak bisa ternyata. Bukan terbatas. Bisa nggak? Tetapi Bisa nggak? Bisa saja kalau dia mau. Nah, teman-teman, jadi teman-teman hati-hati kalau teman-teman lihat tai di jalanan, jangan buru-buru diinjak dulu. Pastikan kalau itu bukan Tuhannya orang Kristen lagi nyamar ya. Nah, ada langsung Bentar dulu, aku mau framing. bentar, bukan framing, aku cuma ngingetin. Aku takut teman-teman Islam nanti mijak Tuhan. Teman-teman dengar ya. Suatu saat kalau kalian lihat wewe gombel hantu belau, jangan kalian Lawak memang logikamu, Rifa.
Ini loh, menurut si Roma, Tuhannya bisa jadi setan. Jadi suatu saat kalau kalian kedatangan Suketi baju putih rambut panjang, jangan kalian anggap itu hantu dulu. Uji dulu ya. Kalian tanya, kamu Tuhannya Kristen bukan? Kenapa? Karena kata si Roma, Tuhannya umat Kristen bisa menyamar jadi hantu sekali. Begitu juga kalau kalian lihat tai di jalanan, jangan buru-buru kalian buang dan kalian pijak. Kalian pastikan. Jangan potong kalimat frasa saya. Kalau saya dia kan, mau, bisa. Kalau dia mau, itu ya frasanya. udah, makanya saya bilang kepada saudara, saya mengingatkan saudara saya muslim dulu. Jadi Sekarang teman-teman, Tuhan mau nggak seperti yang jadi manusia aja punya tai, dia mau apalagi jadi tai. Loh, Tuhanmu kan jadi manusia punya tai di dalamnya. Artinya tuh yang firman jadi manusia itu juga tai, tahu? Gimana sih ini? Jadi teman-teman kalau ada seandainya kan gini, apa yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Firman telah jadi daging, jadi manusia. Maka manusia itu adalah Tuhan menurut si Roma. Sekarang aku tanya, tai yang keluar dari dubur Yesus itu Tuhan atau bukan? Silakan dijawab. Sama saya diskusinya asik. Jadi kalau suatu saat kalian lihat tai, jangan buru-buru kalian pijak. Perhatikan dulu, pastikan kalau itu bukan Tuhan yang lagi nyamar jadi tai ya. Takut aku nanti mijak-mijak tai, nanti tau-taunya Tuhan Kristen lagi yang kepijak. Roma, silakan dijawab Roma. Rifa, kamu jangan langsung framing lah. Loh, katanya Tuhanmu bisa jadi tai. Saya bilang, kalau berdasarkan kemahakuasaan dari Tuhan, bisa kan dia jadi tai? Bisa menjadi apa saja kalau dia mau. Ya udah. Kalau dia mau. Ya mana tahu dia, memangnya kau tahu? Nah, emang dia minta izin dulu sama kau? Tunggu bentar. Emang tunggu dulu. Memangnya mau dan tidak maunya Tuhan, kau tahu? Emang dia kalau mau jadi tai ngizin dulu sama kau? Roma. Kita bisa tahu. Oh, jadi dia minta izin dulu samamu. Jadi dia kok bisa tahu kau? Sekarang aku tanya, Yesus itu punya tai tidak akan enggak? pernah mau melakukan hal apapun yang kontradiktif dengan sifat-sifatnya. Loh, menjadi manusia itu kontradiktif, Bre. Emang Tuhan Enggak lah. butuh tidur? Loh, tidur itu berarti sifat Tuhan. Kejadian di kitab Kejadian dikatakan Tuhan Allah menciptakan bukanlah manusia segambar dan serupa. Aduh, ini aku malas sekali loh ngomong sama orang ninja. Kita nih kalau ngobrol tuh terfokus loh. Gini, kau kan bilang Tuhan tidak mungkin menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan dirinya, kan gitu. Nah, mati itu sifat kontra Tuhan atau sifat Tuhan? Jawab Roma. Duh, parah nih orang Kristen, makin parah penyakit mereka nih loh. Mati itu sifat alami Tuhan atau sifat kontradiktif Tuhan? Itu sesuatu yang alami bagi manusia. Bagi Tuhan, gue tanya kok manusia kau jawab. Bagi Tuhan enggak lah. Nah, Tuhan kau mati. Tuhan, berarti itu kontradiktif enggak? Katanya Tuhan tidak mau berubah menjadi sesuatu yang kontradiktif. Dalam kemanusiaan, ketika di dalam kemanusiaan. Nah, berarti jadi manusia itu sifat kontradiktif atau sifat alami Tuhan? Enggak begini. Jadi yang ilahi mengambil rupa menjadi insani. Nah, ketika yang ilahi itu mengambil rupa insani, ilahi itu tidak kemudian hilang. Enggak, tetapi dia tetap melekat pada yang insani itu. Tapi yang insani juga tidak kemudian hilang efeknya. Enggak, yang insani itu juga kemudian betul-betul dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Dia bisa lapar, dia harus tidur, ya kan? Dia kemudian harus berdoa, bercakap-cakap dengan Bapa, kan begitu. Ya, dia kemudian mati. Memang dia mati. Tapi bukan kematian Yesus bukan berarti menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Udah belum, lama banget nih. Ya udah. Kematian Yesus bukan menunjukkan udah bahwa belum, dia bukan Tuhan. udah jangan panjang-panjang. Yang poin pertama, berarti sifat keilahian Yesus tidak pernah pergi dari dirinya. Ya. Betul. Nah, waktu Yesus mati, kemana sifat keilahiannya? Ada dalam dirinya, berarti Tuhannya mati juga. Ya, tetap ada. Wah, waktu Yesus mati, sifat keilahiannya tidak aktif, on off. Kemana sifat keilahian dia waktu dia mati? Ketika keilahiannya bercampur dengan yang insania, nah dia bisa mati.
Dia Nah, bisa kemana sifat merasakan ya? siksaan, Waktu dia mati, penderitaan iya. waktu mati di kayu salib gitu loh. Ya kemana? Kemana sifat ilahinya itu? Ya nggak tahu kita kemana. Oh, jadi nggak usah cari tahu. nggak usah cari Ya kan, tahu karena keilahiannya, tapi ada dalam diri Yesus gitu. Kitab suci memberikan penjelasan hanya sebatas bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan manusia, dia mati. Itu doang. Iya, Tapi kan kata kemudian kamu memang ada- sip brother, ada tambahan kata penjelasan. brother, woi, ngobrol ini nyambung lah, berisik lagi. Ketika sifat Yesus yang manusiawi bercampur dengan sifat ilahinya, ketika dia mati, sifat ilahinya kemana? Nggak tahu teman-teman. Tapi ada dalam dirinya. Mungkin malu-malu untuk mengungkapkan dirinya keluar waktu dia mati ya. Mungkin begitu. Jadi sifat ilahinya masih ada. Jadi waktu dia mati 3 hari 3 malam, nah itu yang mati itu sifat manusiawinya. Tapi sifat ilahinya ada dalam dirinya. Kemana? Nggak tahu kita kemana ya. Mungkin disembunyikan atau sedang off atau tidak aktif ya. Mungkin tidak aktif mungkin kayaknya. Begitu. Nah, sekarang saya tanya. Kamu bilang saya membatasi kuasa Tuhanmu. Tadi saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi apa aja? Bisa. Sekarang saya tanya sama kamu, bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Kamu bilang, kita kan nggak mungkin dia menjadi sifat yang kontradiktif dengan dirinya. Sementara manusia itu punya tai. Sekarang saya tanya, ketika Firman menjadi manusia, apakah tai dalam perut Yesus itu adalah Firman juga dan adalah juga? Silakan dijawab. Tidak, karena dia insani ya. Terus itu tai Tuhan berarti? Itu dari segi kemanusiaannya. Jadi yang kamu bayangkan dalam imajinasimu, dia BAB misalkan ya, itu karena dia manusia, bukan karena dia Kamu Tuhan. enggak. Iya, saya nggak nanya kenapa dia bisa berak. Saya tahu manusia bisa berak karena manusia. Tuhan nggak bisa berak. Saya tahu karena Tuhan nggak butuh berak. Yang saya tanya, ketika Tuhan, bukan itu pertanyaannya Roma, kamu gimana sih? Ketika Tuhanmu menjadi manusia, seluruh kemanusiaan dalam dirinya itu Tuhan nggak? Nah, kamu jangan memiliki Saya suatu tanya, pandangan. ketika Yesus itu yang dikatakan manusia itu kan terdiri dari seluruh aspek yang ada pada dirinya dan sifat-sifatnya. Itu kan manusia namanya. Sekarang saya tanya, ketika Firman menjadi manusia, apakah seluruh kemanusiaan yang ada dalam dirinya itu adalah Tuhan? Yesus itu Tuhan, itu saja. Yang saya Karena kita tanya, ini, dalam Yohanes ukuran yang pasal kamu 1:14, Firman Enggak. itu menjadi manusia. Saya tanya, ketika dia jadi manusia, kemanusiaan yang jadi manusia itu Tuhan bukan? Begini, Rifa, ukuran yang kamu Ketika pakai Yesus untuk menjadi menggambarkan manusia, tentang- saya tanya lagi nih, sekali lagi nih. Firman menjadi manusia. Manusia itu terdiri dari bulu, kulit, lendir, air ludah, tai, darah. Betul? Alat kelamin lagi. Alat kelamin. Apakah seluruh aspek ini adalah Tuhan yang menjadi manusia? Jawab. Dia tidak dipilah-pilah seperti itu, Rifa. Saya tanya, apakah Tuhan kamu jadi Tuhan manusia? itu kan Udah, sifatnya roh. iya. Iya, saya tanya, Roh, saya tanya. ya. Yesus itu bukan roh. Saya tanya Tuhanmu yang versi manusia, bukan Tuhanmu yang roh itu. Ngapain kita bahas yang roh? Nah, ketika Sifat ilahi Tuhanmu, itu. ya, roh itu jadi manusia kan? Nah, manusia itu Tuhan bukan? Manusia yang bernama Yesus itu Tuhan bukan? Sulit menjawab teman-teman, karena ini adalah mengakui bahwa Yesus pernah jadi tai. Kenapa? Yang namanya manusia itu ada tai dalam perutnya. Jadi ketika sebadan-badan utuh Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia, Yesus pernah jadi tai. Itu sesat Karena berpikir, Rifa. Loh. Jangan kamu mencoba apa? Yesus itu jadi manusia Itu bukan, sesat Dek? berpikir. Saya tanya, Yesus itu jadi manusia nggak? Kok, Dek? Aku ini loh, lebih tua darimu kok, Dek. Lagi. Loh, saya tanya, Dek. Yesus itu, Dek, dengar, Dek. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia nggak, Dek? Rifa, kamu itu masih bocah, Rifa. Adek, Kamu Bunda manggil saya nanya adek. sama adek, Yesus apakah Tuhan yang jadi manusia atau bukan? Malu adek mengungkapkannya, karena adek sadar kalau manusia itu punya tai dalam badannya.
Kalau adik jawab iya, berarti tai-tainya juga adalah Tuhan yang menjelma. Begitulah ulah si Rifa ini kan, kalau dia Adek, tidak bisa menyebutkan lawan debatnya, dia bukan. langsung gitu tuh. Ya kan? Adek, Bunda tanya sekali lagi ya, berat memang. Adek memang kalau adek nggak punya ilmu jangan naik ke sini, Dek. Ya, Cu, apa Cu? Bunda Coba tanya ulangi, sekali Cu, lagi. pertanyaan, Cu. Ya, Bunda tanya Silakan, ya. Cu, ulangi. Ketika Yesus itu adalah Tuhan yang roh jadi manusia, apakah seluruh kemanusiaan Yesus itu adalah Tuhan? Bukan. Iya, betul, Cu. Nah, maka bulunya adalah Tuhan, lubang hidungnya adalah Tuhan, tainya pun adalah Tuhan, saudara. Menurut mereka loh ya. Kenapa? Ketika firman Allah adalah Allah, maka perkataan Tuhan saja adalah Tuhan. Bagaimana dengan hidung Tuhan? Ya Tuhan lah. Makanya Edis itu mengakui kalau dia menyembah kelamin, karena dia mengakui kelamin Tuhan adalah Tuhan. Beda itu Tuh kan, dengan kami umat Islam. tahu kualitasnya si Rifa kan, teman-teman kan yang di bawah kan. Giliran nggak mampu membantah, Ya kan? langsung kualitas di penyerang Nah. pribadi. Kan? Itu Rifa, Edis pernah saya tanya. mengenai Tidak serius saya pernah keilahian. tanya. Nah, Enggak, keilahian. mengenai keilahian Yesus. Apa sih? Apa jangan Yesus yang kamu- Tuhan? Roma, yang Tuhan dari Yesus itu apanya? Kita nggak bisa meletakkan sebuah ukuran berdasarkan manusia. Ya kalau kepada kamu nggak tahu keilahian. apanya yang Tuhan dari Yesus, kenapa kamu tuhankan dia, Roma? Cukup, Roma. Romawi bangsa coba. pembunuh Yesus. Allahmu itu Tuhan nggak? Oh iya, Apanya yang Tuhan? segala Allahmu. sesuatu tentang Allah. Jawabnya keren kan? Terguncang. Ya udah, berarti Ya udah. sama. Sekarang saya tanya, Ya. apanya yang Tuhan dari Yesus? Segala sesuatu dari Yesus. Termasuk tainya, termasuk bulunya. Termasuk kentutnya Yesus juga adalah Tuhan, guys, karena segala sesuatu yang ada pada Yesus adalah Tuhan. Ngeri kan jawaban orang Kristen kan? Jadi segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Tuhan. Kelaminnya Tuhan, bulu hidungnya Tuhan, air ludahnya Tuhan. Dia punya air ludah loh. Itu Ingat segi kemanusiaannya, Rifa. Loh, Bukan segi katanya. keilahiannya. Katanya segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Tuhan, termasuk kencingnya, beraknya. Segala sesuatu yang ada pada Allah adalah Tuhan, adalah keilahian. Kenapa? Sifat Allah adalah sifat ilahi. Tentang Allah adalah ilahi. Allah, kami nggak punya bulu hidung karena nggak butuh bulu. Buat apa bulu? Orang Tuhan kami nggak butuh udara buat dimasukkan ke dalam paru-paru. Tuhan kami nggak butuh otak karena Tuhan kami tidak berpikir. Tuhan kami pemilik adalah ilmu. Tuhan kami tidak butuh kulit. Ngapain butuh kulit? Nggak ada yang dilindungi kok. Tuhan Anda butuh kulit melindungi daging biar nggak perih. Tuhan Anda butuh lubang hidung biar bisa bernapas. Kalau nggak ada lubang hidung, Tuhan Anda mati karena nggak bisa bernapas. Makanya lubang hidung Tuhan Anda adalah Tuhan. Tuhan Anda butuh upil supaya bisa meregenerasi supaya upil itu kan terdiri dari zat-zat yang mencoba masuk bercampur dengan lendir di hidung kita yang supaya tidak masuk sedikit pun benda-benda ke paru-paru kita. Makanya ada lubang ada upil. Jadi upil pun bermanfaat hasil dari masuknya benda-benda yang kecil ke dalam hidung kita gitu loh. Nah, Yesus ada upil lah. Apalagi bulu hidung. Dia punya ludah kok. Dia kalau nggak punya lidah nggak bisa, lidahnya ini kejang. Nah, nggak ada cair, lidah terus basah terus. Kalau nggak kering lidah, ya. Makanya jadi ketika kamu mengatakan segala sesuatu yang ada, diskusi dengan kamu, Rifa. cukup Roma. Mending kamu nyanyi aja. Udahlah, aku nyanyikan kamu lagu ya, Roma ya. Ani nyanyi boleh nggak buat Roma? Coba Boleh orang nggak Ani Kristen yang nyanyi? lain coba naik ke atas aku Enggak. mundur aja deh. Udah Roma jangan di sini. Roma, Ani mau nyanyi buat Roma boleh? Hai manusia, sembahlah berpikirmu, cara Tuhan. berpikir anak-anak, Rifa. Ani mau nyanyi Roma. Ani mau nyanyi dulu buat Roma, spesial buat Roma karena telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan semanusia-manusianya. Baik. Hai Coba aku tanya, manusia. kalau Aduh. mengikuti cara berpikirmu ya. Coba aku tanya, bisa nggak? Allahmu itu berapa? Satu atau banyak? Satu. Satu. Nah, kalau dia sekarang ada di Arab, ada nggak di Indonesia? Allah bukan berada di mana-mana tapi melingkupi segala sesuatu. Kok melingkupi? Melingkupi Oh iya berarti dah, gimana? menaungi segala menaungi lah. Melebihi dari satu menaungi. Terus Enggak lah. kemudian bagaimana kamu bilang dia itu satu? Tapi kemudian Ya, karena dia satu. dia ada
ada di Arab, ada di Indonesia dalam waktu yang Ya, bersamaan. Coba. Tuhan saya bukan kayak Naruto menyamar jadi banyak terus berada di mana-mana, nggak kayak gitu Tuhan saya. Tuhan saya ilmu pengetahuannya, kekuasaannya melingkupi segala sesuatu. Sekarang Tuhanmu ada nggak di rumahmu? Tuhan saya pengetahuannya, ilmunya, kekuasaannya ada di rumah saya. Sulit ya, sulit untuk Ada nggak di rumahmu? sulit Ada nggak ya di untuk rumahmu? mencari-cari gitu. Di rumah saya Ada ini nggak? ada kekuasaan dan Tuhan saya menaungi Kekuasaan. rumah saya. Berarti Tuhanmu nggak ada di sana. Lah, Tuhan saya berada di tempatnya, yaitu Tuhan saya nggak Kekuasaan. butuh, tunggu, Tuhan saya nggak Ya, butuh tempat. kekuasaan Sorry, seperti bentar. apa? Saya salah barusan ya. Tuhan saya tidak butuh tempat. Mohon maaf ya. Tuhan saya tidak membutuhkan tempat. Ingat, Tuhan saya istiwa alal arash. Istiwa alal arash adalah bahasa Al-Quran yang mutasyabihat ya, yang tahu takwilnya hanya Allah. Tuhan saya tidak butuh tempat karena Tuhan saya tidak butuh kursi, karena tidak butuh pantat untuk duduk ya. Beda Tuhannya Kristen harus punya pantat dulu biar bisa duduk ya. Tuhan saya tidak butuh tempat. Nah, di manakah Tuhan saya? Tuhan saya istiwa alal aras. Apakah itu tempat? Saya tidak bisa katakan Tuhanmu itu ada tempat di imajinasimu, Riva. Kalau begitu, Itu kan di menurut, imajinasimu. itu kan maumu. Saya tanya dulu, Roh Kudus ada di mana? Roh Jadi, Kudus ada di mana? Begini logika di dalam memahami Ketuhanan Iya. itu tidak Dulu, enggak, boleh jangan kita- gitu. Kalau kamu bertanya kepada saya, masa Tuhan mau logikakan? Saya tanya dulu, Roh Kudus ada di mana? Ada di setiap, di mana-mana. Di dalam septic tank juga ada Roh Kudus. Iya, kalau kamu mengimajinasikan seperti itu, Ya udah Romaya. Dia sendiri ketawa jawabannya. lawak. Dia sendiri geli dengan jawabannya. Loh, Tuhannya ada di dalam septic tank, ya Allah. Berarti Tuhannya Roma ada dalam perut babi nggak? Enggak seperti itu berlogika tentang ketuhanan. Iya kan, Rifa. Tuhannya ada di mana-mana. Saya tanya, apakah di dalam perut babi ada Tuhannya Roma? Di Roh Kudus ada? mana-mana dalam arti yang dia omnipresent. Dia Iya, hadir di mana? di mana-mana. Iya. Dia Iya. harus menjalankan peranannya gitu loh. Ya udah saya tanya Apa kepentingan? Ya udah saya apa tanya. kepentingan? Apa kepentingan Saya Roh tanya. Kudus di septic tank coba? Ya mana saya Apa? tanya, tanyalah dia. Kepentingan Tuhan kok Lah, tanya sama saya. kenapa kamu kemudian bertanya ada Katanya- nggak di septic tank? Karena kamu yang bilang Tuhanmu ada di mana-mana. Kamu yang bilang. Makanya berlogika tentang ketuhanan itu jangan Yang kayak bilang anak ada di kecil. yang bilang Tuhan ada di mana-mana saya atau kamu? Di mana-mana, di mana Roh Kudus itu ya, Oh, berarti nggak di mana-mana. Yang Itu penting artinya untuk- Tuhan saya berada di mana yang saya mau. Berarti gitu jawabannya. enggak di mana dia akan menjalankan peranannya, fungsinya. Ya udah, kalau begitu, dari mana kamu tahu kalau dia tidak berfungsi di septic tank? Ya, kitab suci mengatakan bahwa Tuhannya Tuhan tidak, Yesus akan mengirim Tuhannya Roh Kudus. ada masanya Tuhannya Ya, nggak berfungsi, untuk guys. apa? Untuk menolong orang-orang percaya, orang-orang Ya, Kristen. dari mana kamu tahu kalau ada menghibur orang mereka. dari mana kamu tahu tidak ada orang yang terjebak dalam septic tank? Kamu nggak pernah tahu ada kejadian orang masuk septic tank. Berarti Tuhan kamu waktu itu masuk ke septic tank juga menyelamatkan orang Kristen. Ya kalau dia orang Kristen posisinya dalam septic tank, ya bisa Tuhanmu masuk. saja. Nah, ya udah kalau begitu Tuhanmu bisa juga di septic tank. Kan nggak salah saya bilang itu. Iya kan? Udah ya, Iya, udah ngomong. itu benar. Udah. Udah aku mau nyanyi. Udah kamu Kristen aja ya. Udah kamu bener aja menurut kamu ya. Kamu menang, kamu hebat ya. Aku Teman-teman Kristen yang di bawah coba naik nih, layani si Rifa supaya pinter. dia minta tolong. Enggak, aku mau nyanyiin lagu buat kamu Roma, boleh nggak? Izin aku boleh nggak buat nyanyiin kamu lagu? Boleh nggak? Boleh. Enggak perlu. Mending saya dengar MP3. Nyanyi dulu. Udah saya mau nyanyiin dulu. Hai Romawi kuno, jangan tombak Tuhan. Ani bersedih, Roma tombak Tuhan. Hansip Romawi, Hansip paling terhebat, mampu menombak Tuhannya orang Kristen. Udah, makasih Roma. Turun. Oke, sama-sama Rifa. Jadi Tuhannya Roma ada di septic tank kalau ada dibutuhkan ya. Kalau dia berfungsi di septic tank dia ada. Kalau dia tidak berfungsi dia nggak ada di situ. Jadi Tuhannya orang Kristen kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang nggak berfungsi.
Inilah logika kalau menuhankan makhluk, ya Allah. Pada akhirnya mereka tidak sadar telah menghinamu. Mereka tidak sadar telah menghina Tuhan semesta alam dengan mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Mengerikan mereka ini. Siapa dulu yang mau naik nih? Oke, Benny. Halo Benny. Halo, Benny muslim dan muslim. saya Muslim. Saya mau nanya, Mbak. Benny ngapain nanya-nanya saya? Saya bukan guru. Saya ini guru besarnya orang Kristen. Saya ini menginjili orang Kristen. Oke. Saya takut Jadi sama kan orang Islam. Orang Islam tuh di- pinter-pinter. Tadi kan dikatakan bahwa orang Bani Israel itu dia rasis dikarenakan mengunggulkan dari bangsa-bangsa lainnya. Gitu ya? Atau gimana tadi? Narasinya. Itu ada di mana, Kak? Kamu baca dalam kitab Perjanjian Lama semuanya itu. Kalau Tuhan berperang untuk mereka turun-temurun. Kamu baca, kamu cek di Google, ya. Oke. Nih. Sekarang gimana dengan firman Allah, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya memang mereka ditinggikan pada masanya di alam itu karena mereka diberikan ujian yang berat juga. Bukan berarti Nabi Muhammad bukan orang yang tidak ditinggikan juga. Para nabi-nabi kan juga ditinggikan. Berarti itu bukan bagian dari rasis kali ya? Kamu tahu arti rasis? Membedakan karena ras. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah apa? Allah meninggikan mereka lalu mereka diberikan apa? Diberikan karunia. Lalu ketika mereka membantah, apakah Allah tetap meninggikan mereka? Ketika Tuhan yang umat Kristen sudah tahu mereka tegar tengkuk, sudah tahu mereka berzina, mereka tetap dimuliakan, itu baru rasis. Tuhan tidak penting kejahatannya, yang penting dia adalah Bani Israel, itu namanya rasis. Tapi kalau Allah meninggikan satu kaum, Allah banyak kok meninggikan satu kaum. Bahkan manusia-manusia seperti Abraham pun ditinggikan oleh Allah. Apakah dia Bani Israel? Ya, kamu pelajari dulu lah arti rasis itu. Kalau Allah memuliakan suatu kaum, bukan berarti Allah merendahkan suatu kaum. Kalau Allah meninggikan Nabi Muhammad, bukan berarti Allah merendahkan kamu. Kalau saya tidak mencintai kamu, bukan berarti saya membenci seseorang. Kalau saya tidak mencintai kamu, bukan berarti saya membenci kamu. Gitu aja kamu nggak ngerti logikanya. Kamu Islam loh. Makanya saya bilang, dari tadi orang Islam, kalian kalau ke sini, ya minimal kalian tuh belajar mantik, belajar filsafat, belajar esensi, belajar ilmu hakikat. Belajar kalian dulu bagaimana memahami ketika Allah meninggikan Bani Israel itu bukan rasis, tapi Allah memang meninggikan Bani Israel karena memang Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Makanya baca di ayat selanjutnya. Ayat itu jangan dipotong-potong, baca. Satu konteks Al-Baqarah itu baca. Itu ayat favorit saya tuh. Bahkan mereka mendapatkan ujian. Mereka diuji, diangkat oleh Allah, derajatnya diuji juga oleh Allah untuk membuktikan bahwa mereka ketika sudah diangkat oleh Allah, mereka ingkar, Allah tetap buang mereka kemudian. Berarti ketika Allah sudah mengangkat derajat seseorang, kalau dia ingkar dibuang Allah. Kenapa? Kata Allah yang membedakan kita itu iman dan takwa. Makanya belajar tentang rasis dulu, definisinya apa. Tapi beda loh, Alkitab yang beriman kepada Nabi itu beda loh. Kamu tahu nggak arti rasis dulu? Saya tanya. Coba definisi rasis apa? Enggak, karena kan di situ kan disebut. Saya tanya kamu arti rasis, tahu nggak arti rasis saja kamu nggak ngerti. Aduh, ini orang Islam nih kamu kayak Kristen, tahu nggak? Persis kamu kayak orang Kristen. Saya tanya kamu arti rasis tahu nggak? Definisi rasis ngerti nggak? Kan tadi kakak sendiri yang Saya bilang. tanya kamu definisi rasis ngerti nggak, brother? Kan tadi kan kalau mau ngajarin saya terima kok, Dek. Misalkan kamu jauh lebih berilmu dari saya nih, saya terima kok. Tapi catatannya, ilmu yang kamu berikan ke saya itu hasil pembelajaran, bukan hasil sok tahu. Maka saya tanya sama kamu, kamu ngerti nggak arti rasis, Ini Dek? prinsip ini aja Allahu ya. Ini cuma Akbar. Kenapa saya itu paling malas sama bahwa orang-orang yang kalau, saya tanya arti rasis apa, Dek? menunjukkan satu kaum itu bukan rasis. La haula wala quwata illa billah illahil aliyil azim. Meninggikan suatu kaum bukan berarti Allah merendahkan suatu kaum, ya. Kenapa? Karena ketika Allah meninggikan orang Israel, Allah memberikan juga padanan mereka, yaitu ujian terberat bagi mereka. Contoh, mereka dikuasai Firaun, anak mereka yang perempuan dibunuh, yang laki-laki dibesarkan. Makanya kamu baca di Al-Qur'an itu, Allah memberikan kepada mereka
ujian yang berat pula. Bukan berarti Allah merendahkan satu kaum rasis kayak seperti Tuhannya orang Kristen. Kalau Tuhannya orang Kristen, Israel itu walaupun sudah berzina, Daud sudah berzina, Yehuda meniduri menantunya, Tuhan tidak bunuh, tapi yang dijadikan tumbal yang lain. Tapi kalau suku Amalek berbuat dosa dimatikan, semuanya turun-temurun, itu baru rasis. Kau orang Islam kau, tapi pemikiran kau kayak Kristen, turun kau. Rasis saja kau nggak ngerti. Makanya aku bilang, kalian orang Islam belajar dulu lah kalau mau naik sini. Hari ini aku debat semua kalian yang otaknya kayak orang Kristen, nggak peduli aku agamanya apa. Ditanya rasis artinya apa, nggak ngerti. Apa arti rasis? Kalau Allah meninggikan Bani Israel, bukan berarti Allah merendahkan satu kaum lainnya. Tapi Allah meninggikan itu ada alasannya. Apa alasannya? Ketika Allah menciptakan manusia yaitu Adam, bukan berarti Allah merendahkan malaikat. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud menghormati Adam, bukan berarti malaikat itu direndahkan. Otak nih pakai nih akal, makanya belajar mantik lah dulu. Halo Gihalu, muslim non muslim. Kalau mau nguji saya minimal ilmunya di atas saya ya. Saya rela kalian uji, bahkan saya rela kalian saya wallah demi Allah, saya sangat senang kalau ada orang Islam yang berilmu jauh di atas saya, meluruskan pemikiran saya yang keliru. Dengan catatan ilmunya di atas saya ya. Kalau ilmunya di bawah saya nggak usah lah. Saya nggak mau berdebat dengan orang-orang jahil, orang yang nggak ngerti arti rasis, ya. Membedakan seseorang karena etnisnya itu, ya. Contoh, kalau etnis ini jijik kita, seperti dalam Bible, kalau dia bongkol, kerdil, merusak kekudusan Tuhan, itu rasis namanya itu. Karena itu tidak bisa dijadikan pilihan. Manusia tidak bisa memilih untuk jadi bongkol atau apa, karena kan Tuhan yang ciptakan manusia. Nah, tapi Allah membedakan manusia itu untuk diuji. Kalian dinaikkan derajatnya. Kalau Allah menjadikan satu orang kaya, yang lain miskin, Allah rasis gitu. Ini otak kemana otak? Kalau Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, dapat kemuliaan, terus Allah tidak menjadikan saya nabi, berarti Allah rasis gitu. Karena Nabi Muhammad orang Arab gitu. Ya, Gihulu. Ya, selamat pagi. Ya, silakan ditanggapi tema saya. Apakah orang Kristen itu rasis ajarannya? Ajarannya ya. Enggak, saya nggak perlu itu, cuma nanya aja. Bisa bertanya, Umi. Boleh, silakan bertanya. Nah, kemarin saya dengarkan waktu Umi konsultasi dengan orang Kristen bahwa di surga itu nanti diberi 100 istri dan 73 bidadari. Benarkah itu, Umi? 100 istri itu ada dalam Bible, Matius 19 nomor 29. Nah, di Islam tidak ada itu ya, tidak ada 100 istri. Nggak ada. Tidak ada. Berarti kalau dalam Bible adanya. Dalam Bible. Matius 19:29. 19 nomor 29. Bentar ya, saya lihat ya, Umi. Ya. Matius 19 nomor 29. ke 19 nomor 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku atau saudaraku, perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup dan kekal. Oh, udah. Itu maksudnya Umi. Oh. Udah dibaca? Udah. Nah, sekarang saya tanya ke Amanda, ada nggak kata istri di situ? Di sini nggak ada. Nah, nggak ada kan? Kenapa LAI menghilangkan kata istri? Karena di teks aslinya ada kata geneika dan di dalam King James Version ada kata istrinya. Kenapa LAI menghilangkan kata istri? Malu ya bakalan dapat 100 istri ya. Coba kamu saya tunjukkan dulu datanya ya. Assalamualaikum. Sorry nih, lama gak? Ntar ya, Dek. Ya, lanjut. Tunjukkan kamu datanya ya, nih. Kamu belajar ya, kitab kamu itu kan LAI. LAI itu menghilangkan kata istri di situ. Nih, kamu lihat ini ya.
Matius 19 nomor 29. Perhatikan di sini tidak ada kata istri. Tapi teman-teman, perhatikan di sini di dalam King James Version-nya. Perhatikan ini. And everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife. Nih. Istri dihilangkan di LAI ya. Mungkin karena kalian malu bakalan dapat 100 istri, makanya dihilangkan. Ini kata istri ada. Nah, sekarang kita lihat di dalam Sinaiticus, teman-teman ya. Kodeks Sinaiticus ya. Ntar. Ini kita belajar tekstual ya. Kenapa kitabnya orang Kristen ini menyesatkan mereka? Karena mereka tuh mudah menghilang-hilangkan satu kata atau ayat dalam kitab mereka kok ya. Itu kenapa si Yonatan Purnomo mengatakan 6.000 kesalahan di dalam LAI. Saya akan tunjukkan kamu Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus dulu. Kamu tahu Kodeks Sinaiticus nggak, brother? Brother tahu Kodeks Sinaiticus? Brother, takutnya brother nggak tahu nanti. Saya percuma ngasih Kodeks Sinaiticus nanti. Brother, bro. Nah, ini ya, brother, pelajari ini brother ya. Nih. Brotherku, coba buka Kodeks Sinaiticus nih. Ini kodek ini manuskrip tertua ya, Dek. Ya. Nah, coba cari di sini. See the manuscript. Lihat manuskripnya, ya. Nah, cari di sini Matius, ya, Matthew. Banyak sebenarnya kalau mau cari hilang, banyak yang ayat hilang nih. 19 nomor 29. Ya, cek ini, Dek. Brotherku ya. Nah, terus scroll ke atas biar kalian bisa lihat. Ntar, scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll. Nah, Matius 19:29. Lihat ini ya. Kita zoomkan dulu ya. Ntar dulu aku zoomkan dulu. Nah, aku zoomkan ini ya. Matius, aduh, kok gini jadinya. Nah, kamu kalau nggak bisa baca ininya ya, biar kamu nggak repot ya. Kamu lihat ini transkripsinya nih. Kamu lihat ini. Ini transkripsinya. Ini dituliskan bagus nih. Kamu lihat di situ Matius 19 nomor 29. Nah. Nah, gini. Nah nih. Nih 29 nih. Mana nih Brother, aku aja capek-capek kamu. Brother. Mana brotherku ini nih? Capek-capek aku buka literasi lo, dia diam aja. Wah, gak ada gunanya aku capek-capek buka-buka ayat. Makanya kadang-kadang lebih baik nggak tunjukkan data. Nah, jadi di sini bentar ya. Ya, Anda buka dulu biar Anda tahu tutorialnya. Buka tutorialnya. Buka tutorialnya. Hai, Mak, jangan capek-capek aku ngasih ilmu. Mana dulu. Tunggu ya. Mana ini ya? Aku nih bukannya nggak capek lo buka data kayak gini lo, brother. Capek-capek aku ngasih kalian data, bukannya kalian buka, bukannya kalian ini kan pelajari. Mana nih Matius 19:29 nih. Bagaimana kalau nanti aja Umi, biar saya lanjut dulu. Iya, tapi kamu buka nanti. Kamu cari tahu ya itu ya di Matius 19:29 di Kodeks Sinaiticusnya ya. Duh, ya. Itu untuk kamu loh, karena kamu belajar. Ini pun hilang di sini nih. Tar dulu nih. Ya, lanjut. Nah, Gimana? Saya pernah dengar, saya nggak pernah baca Al-Qur'annya dan entah saya nggak pernah, cuman pernah saya dengar pada debatan ya, Umi. Nah, ini saya dengar bahwa di surga itu ada pesta seks. Iya, di surga Kristen ada, di surga Islam nggak ada. Di surga Kristen ada pesta seks. Ada dalam kitab Wahyu ya. Ada kamu tahu nggak arti pesta seks? Pesta seks itu dalam bahasa Indonesianya itu kata pesta itu bisa diganti dari kata perjamuan. Kamu cari deh di KBBI. Kata perjamuan itu sama dengan pesta. Seks itu sama dengan kawin. Nah, pesta kawin cuman ada di surganya orang Kristen. Nah, aku kasih kamu data lagi KBBI ya. Bentar ya.
pesta. Nah, perjamuan KBBI ya. Nih, aku kasih kamu data ya. Nih, perjamuan ya, berkunjung bertamu ya, tamu undangan, pertemuan pesta nih. Perjamuan ini pesta artinya ya, Dek. Ya. Tahu kan perjamuan? Nah, perjamuan. Nah, terus seks ya, kita lihat di sini ya. Perjamuan, kawin. Nah, kawin ini membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin. Ya, salah satunya adalah melakukan hubungan kelamin. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjamuan kawin itu ada di mana? Di surga siapa? Nih. Ya, sorry, kok ini bahasa ini. Coba aku ganti dulu ke terjemahan baru bentar ya. Nah, perjamuan kawin itu apakah ada di Al-Qur'an? Nggak ada. Kalau ada di Al-Qur'an kasih datanya ya. Nah, ini ya. Nih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan. Perjamuan artinya pesta ya tadi ya. Kawin artinya ini pesta skidi papap, anak domba. Nah, yang ada tuh di wahyu, bukan di surganya Islam. Ya, di surga Islam nggak ada pesta seks. Nah, mungkin kamu bermaksud tentang azam Ustadz yang bilang pesta seks ya. Dia udah minta maaf nih, ya. Ya, dia udah minta maaf nih. Dia mengaku salah, dia nggak ada ayatnya. Nih. Nih ya. Nih, kamu lihat nih. Ya. Nih. Gara-gara pesta seks nih. Ustadz Syam minta maaf soal ceramah kontroversi kenikmatan di surga, ya. Nih, dia minta maaf di sini nih. Salah satu nikmat dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tantang dunia, inilah yang kita tantang dunia, kenikmatan besar. Ini dia. Lalu dia minta maaf karena dia mengatakan bahwa itu memang tidak diajarkan. Nih, dia meminta maaf secara terbuka dengan mendatangi kantor pusat MUI. Akhirnya dia udah minta maaf. Artinya kamu hanya melemparkan kesalahan omongan dari seorang ustadz. Nah, tapi secara data pesta seks itu adanya di dalam Bible, yaitu dalam kitab Wahyu. Adanya perjamuan kawin, begitu. Oh, itu menurut tafsiran Ibu ya? Oh, tafsiran ini orang. Saya bukan tafsiran, saya itu membuka data. Oh, kok saya nafsir? Emangnya saya penafsir? Saya bukan penafsir, saya pembawa data. Kan begitu tertulisnya. Pesta seks. Perjamuan itu sama dengan pesta. Seks itu sama dengan kawin. Jadi yang ada perjamuan kawin atau pesta seks itu adanya di surga kalian. Yaitu anak domba, nanti ada pesta kawinnya. Pesta kawin. Oh, begitu. Ya iyalah. Begitu. Masa nggak ngerti arti perjamuan? Kata perjamuan itu artinya kan pesta. Seks itu artinya kawin. Nah, yang ada perjamuan kawin di ayat mana? Di kitab siapa? Kitab umat Kristen atau kitab umat Islam? Jujur. Ya, di kitab Kristen. Ah, ya udah. Berarti pesta seks ada di mana? Nggak ada pesta seks. Perjamuan itu pesta, kawin itu seks. Ya. Kalau ada perjamuan kawin di kitab orang Kristen, maka pesta seks ada di mana? Ya, nggak perlu diperpanjangkan itu karena salah tafsir itu. Saya cuma tanya aja. Perjamuan itu artinya pesta, kawin itu artinya seks. Maka pesta seks ada di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Kawin itu bukan seks. Artinya kawin itu ngapain? Kawin ngapain kalau bukan seks? Hah? Kawin ngapain kalau bukan seks? Ada itu yang namanya kawin rohani. Kawin rohani gitu. Ada. Yesus itu memberikan perumpamaan seperti tadi di Matius 29. Ya udah, itu. perumpamaan kawin apa? Apa? Nah, itu perumpamaan yang kawin artinya perumpamaan yang di situ yang diberikan Yesus itu adalah berarti kebahagiaan. Nah, kenapa harus kawin? Itu perkawin. Kenapa harus kawin? Bukan kawin langsung kawin fisik. Dari mana kamu tahu? Kamu udah ke surga belum? Udah pernah ke surga?
Dado, inilah pertanyaan Yeah. yang bagus lagi. Enggak. Kalau belum pernah ke surga tapi kok tahu kalau kawinnya kawin bukan kawin fisik. Pertanyaan saya, ketika kalian menerjemahkan bahwa itu perumpamaan sementara itu adalah kitab Wahyu, pertanyaan saya, metode apa yang kalian gunakan menerjemahkan dan mentafsir ayat itu? Nah, bukan mentafsir, tetapi di Aish. situ ada yang penjelasan, ada juga firman. Coba tunjukkan penjelasannya kalau itu bukan kawin kelamin masuk kelamin. Coba tunjukin saya di mana ayat mana itu? Ya memang nggak ada, tetapi itu Ya mana penjelasannya? Ya mana penjelasannya kalau itu perumpamaan, mana dalilnya? Nggak apa-apa. Tuh, Kenapa sih ini kalian tuh pelajari kalian tuh sendiri. selalu aja mengajarkan sesuatu yang nggak kalian ketahui? Heran saya sama kalian ini loh. Iya. Yang penting ngomong dulu ya bang ya. Iya. Dalilnya belakangan ya bang ya. Yang penting ngomong aja dulu ya. Bodoh amat nih salah mau enggak, yang penting ngomong aja dulu ya bang. Makanya sebenarnya nggak perlu terlalu dipahami sekali agama orang. Saya juga nggak Waduh. pernah pahami, cuma nanya aja. Nggak perlu ya, dipahami bagaimana sekali. kalau itu penjelasannya itu. Waduh sekarang udah mulai nggak boleh dipahami. Saya aja ya orang Kristen harus belajar benar-benar baru tahu arti apa maksud. Yaudah abang udah belajar benar-benar. Sehingga dibaca itu semua ayatnya. baru Iya saya kita tanya ngerti. abang udah belajar benar-benar nggak? Ayo deh gini Udah aja deh. belajar. Ayat mana yang anda sudah pelajari yang baik, betul-betul anda paham, yang anda kuasai ayat mana? Nah saya nggak terlalu hafal-hafal aja. Yang penting udah Katanya dengar, saya terus belajar saya benar-benar, paham. giliran ditanya mana yang dipelajari nggak tahu. Hai mak, hai mak Jang, astagfirullahaladzim. Udahlah Umi, cuman aku nanya aja karena kemarin itu ada penjelasan, tetapi berarti sekarang pesta seks itu nggak ada ya, nggak ada sampai. Nggak ada, tapi abang masalah alhamdulillah tahu kan kalau persasik itu adanya di Bible. Nah, jangan bahas Bible dulu karena saya yang lebih tahu. Nah, yang penting jawaban itu Tadi nggak dibilang ada dia ya, lebih nggak tahu, ada. giliran ditanya saya lebih tahu Bible, ditanya apa ayat yang abang pelajari dan abang kuasai, nggak usah lah dibahas. Abangnya lucu. Enggak, kuncinya aja itu aja yang saya tanya. Berarti nggak ada. Kunci Kalau apa? mengatakan nggak ada, berarti seperti yang dikatakan tadi bahwa itu sudah minta maaf ustadznya ya. Berarti nggak ada pesta Iya, seks nggak gitu. ada, Nah, nggak ada pesta seks. berarti udah jelas sih. Yang penting itu udah ada pernyataan tidak ada. Karena yang bidadari itu maksudnya bidadari nggak ada juga. Bidadari ada hurun ain. Bidadari itu gunanya itu di surga untuk Melayani. setiap orang 70 melayani berapa orang? Enggak lah. Bidadari setiap orang. Ya tergantung orangnya lah. Kalau dia orang yang mati syahid, dia nggak punya istri, diberikan 72 bidadari. Kalau orang biasa, dia punya istri. Di Bible adanya pesundal. Kalau di Bible itu adanya perempuan sundal. Tidak ada bidadarinya. Berarti kalau dia Karena nggak ada pelayan. orang baik, kalau dia orang baik diberikan 72 bidadari jadi dijadikan istri, begitu maksudnya ya? Begitu. Iya, dijadikan istri. Dijadikan istri. Oke, berarti kalau orang yang nggak baik Masuk Tidak neraka bareng ke kau. Sama kau lah di neraka. masuk neraka. Iya. Bagaimana juga kalau siapa si perempuan itu orang baik kalau masuk ke surga? Apa yang Dapat dikasih sama apa dia, yang suami? apa yang dia mau. Enggak lah, dia punya suami sendiri, ngapain dia banyak suami? Nggak boleh poliandri di Islam. Karena kami perempuan nih bang, bukan burung yang kami utamakan bang. Kalian kan enggak. Kalian contohnya ketika udah ada istri satu, poligami nggak boleh, tapi selingkuh boleh, ya kan? Kalau saya nih nggak butuh burung bang, satu aja udah cukup. Tapi kalau kalian Nah, laki-laki, maksudku- saya nggak mau satu istri aja, buktinya selingkuh di belakang. Iya. Dia maksud Bang, saya Bang, cuma- gini loh, Tuhannya Bani Israel itu dan Tuhannya umat Islam tahu kesenangan pria. Contoh, Tuhannya Bani Israel menyenangkan Daud dengan mengambilkan istri-istri orang diberikan kepada Daud. Tuhannya orang Nah, Israel dengan maksud Tuhan saya- abang kan beda. Bentar dulu saya menjelasin nih. Tuhannya umat Islam tahu kalau kesenangan bagi pria ini adalah perempuan. Tuhannya Bani Israel juga tahu kesenangan pria adalah perempuan. Makanya Tuhan Bani Israel belum di surga aja, di dunia aja udah dikasih istri poligami banyak, nabi-nabi kalian.
Contoh, dalam 2 Iya. Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Istri-istri orang diberikan kepada nabi kalian, itu Nabi Daud. Nah, beda dengan Tuhan kami Tuhan kami di dunia dibatasi cuma 4, itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu lebih baik 1. Di surga nanti baru diberikan, karena di surga pasti sudah mampu, karena fisik, bentuk semua sudah diperbaiki. Nah, tetapi di Kristen di dunia bahkan diambilkan bini-bini orang. Tuhannya kayak gitu Ulang kelakuannya, tanya beda. dulu, Bu. Biar jelas dulu, Bu. Jika katakanlah ibu sekarang baik, mungkin masuk surga, ibaratnya ya, misalnya ya Bu, misalnya kebetulan suami ibu kebetulan orang tidak baik masuk neraka, bagaimana itu? Ada suami ibu Biasanya lagi di surga. Bang, saya ini kan bukan tukang ponis siapa ke neraka siapa ke surga nih, ya kan? Kan saya nggak bisa tahu nih. Misalnya lah, Nggak, bentar. misalnya. Ya, saya kasih ini. Ketika seorang istri masuk surga, lalu suaminya masuk neraka. Biasanya jarang istri masuk surga kalau suaminya masuk neraka. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat di dunia, suami itu cerminan istri. Karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran, laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik. Nah, berbeda kasus ketika ayat itu belum diturunkan seperti Firaun dan Asia. Itu memang berbeda kasus karena Al-Quran belum diturunkan pernyataan Allah itu. Nah, jadi biasanya Bang, justru kalau ada suaminya yang tidak baik, biasanya istrinya itu juga nggak baik biasanya karena cerminan suami istri itu ada. Dan saya juga tidak tahu Bang, siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Tapi kalau Abang bicara kasus kehidupan di dunia, saya bisa kasih itu visualisasinya seperti apa. Karena tentang surga itu bukan kami yang harus carikan solusi, tapi perkara di dunia, Al-Quran ada solusinya dan saya bisa jelaskan itu. Tapi kalau perkara surga dan neraka, mana saya tahu Bang, oh suaminya masuk neraka, istrinya pasti masuk surga, taruhlah begitu misalkannya. Maka apa yang didapatkan istrinya, apa yang diinginkan istrinya, itu akan tidak dapat, gitu loh. Dan saya tidak tahu itu Bang mau dijodohkan dengan siapa dia nanti, saya nggak tahu lah, bukan urusan saya itu. Terlalu jauh Bang menyuruh saya memikirkan urusan surga. Mending kita urusan dunia dulu nih. Pertanyaan saya adalah, kalau di dunia kalian boleh nggak poligami? Itu aja dulu, nggak usah surga dulu. Di dunia kalian boleh nggak poligami? Nggak boleh. Di mana ayat larangannya? Di mana ayat larangannya? Di situ waktu di mana itu ya, saya nggak Di mana? terlalu hafal ayatnya itu. Karena Bang, gini loh Bang, saya ini udah 6 tahun belajar Bible. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak pernah menemukan satupun ayat larangan poligami. Bahkan begitu juga yang dikatakan Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi kalian. Tidak ada ayat larangan poligami di kitab kalian. Bahkan Tuhan kalian legitimasi poligami. Saya kan sudah katakan tadi, Tuhan Anda itu belum lahir ke dunia. Dia sudah bagi-bagiin bini orang kepada Daud. Bahkan nenek moyang Tuhan Anda poligami rata-rata. Daud itu punya 4 istri. Apa Tuhan kalian marah? Enggak, buktinya Daud itu punya keturunan. Yakub punya 4 istri. Leah, Rahel, Zilpa, Bilha. Nenek moyang Tuhan kalian aja poligami kok. Nah, ketika kalian tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang Yesus, cuman dapat 3 tahun kehidupannya dari orang-orang yang gak jelas, berani-beraninya kalian mengatakan Yesus melarang poligami. Pertanyaan saya, mana dalil larangan poligami dari Yesus? Kalau nggak ada, jangan kalian buat-buat sendiri ajaran. Kalian pula yang ngatur-ngatur dunia ini. Enggak, saya cuma minta satu ajaran larangan poligami di Bible. Menurut Yesus mana larangan poligami? Kalian itu hipokrit loh. Kalian ini sudah menjadi Tuhan. Kalian membuat aturan sendiri. Yesus tidak larang poligami, kalian larang poligami. Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Jangan marah-marah dulu, Mi. Jangan marah-marah. Bukan marah. Kalian ini sok-sok baper. Giliran saya tegas ngomongnya, kalian bilang saya marah. Bang, bukan berarti berbicara lembut itu yang benar, Bang. Tai juga lembut tapi bau. Di sini ketegasan itu tuh yang benar. Saya cuman mau kalian itu jujur sama diri kalian. Ketika kalian mengatakan ada larangan poligami di kitab kalian, ayatnya mana? Mana ayatnya? Ada nggak satu orang pun Kristen yang bisa bantu abang ini buat tunjukin ayat larangan poligami untuk semua manusia di dalam kitab kalian? Di mana tertulis Yesus larang poligami? Kasih data. Baru kalian berhak mengatakan kami dilarang poligami. Nanti dulu itu dibahas. Lanjut dulu. Nah makanya abang bahas tentang surga saya. Sementara di dunia aja kalian itu boleh poligami karena nggak ada larangannya. Apalagi surga. Dunia aja kalian nggak larang poligami. Nanti dulu, Mi. Nanti manusia di dunia ini mengapa dia berbuat baik agar dia bisa hidup kekal, kan begitu kan, agar dia masuk ke surga.
Orang tidak mau berbuat baik di dunia ini kalau nggak ada tujuan. Itu yang kita maksudkan. Nah, jadi udah ada penjelasan tadi bahwa seandainya laki-laki itu dia orang baik diberikan bidadari 73. Itu yang saya tanya. Seandainya, bukan kita tahu, bukan kita hakimi bahwa udah orang itu masuk. Seandainya ada seorang perempuan juga naik ke surga, bagaimana juga apa yang diberikan kepada dia seandainya kebetulan Ya apa yang dia mau dia lah. orang baik. Apa yang dia mau sebagai orang baik. Itu aja ya. Itu aja. Kalau dia mau contohnya satu suami aja, berarti diberikan suaminya diambil dari mana, Bu? Ya nggak tahu saya. Mana saya tahu kalau ada orang baik menginginkan suami di surga nanti. Karena sedangkan di dunia aja perempuan-perempuan yang udah independen punya uang kadang-kadang nggak butuh laki. Kalian pikir penting kali perempuan-perempuan itu kalau udah punya uang ya, dia bahkan bersosial, dia lebih bisa hidup untuknya sendiri. Karena apa? Otaknya bukan cuman mohon maaf ya selangkangan aja. Apalagi perempuan itu di usia 30, 40, dia bukan lagi memikirkan masalah seksual nomor satu. Kalian tanya aja sama bini kalian. Ya, kecuali bini kalian yang udah tua, udah umur 40, 30 masih aja geragas sekali. Kalau kami enggak, kalau kalian laki-laki enggak, makin tua makin jadi kalian. Kalau kami bukan. Perempuan baik-baik itu otaknya bukan cuman kelamin aja, Bro. Yang di otak perempuan baik-baik adalah bagaimana dia berkumpul dengan anak-anaknya yang dicintainya, orang-orang yang dicintainya, bersosialisasi, makanya ada sosialita. Sosialita itu di mana perempuan-perempuan berbicara dengan sahabat-sahabatnya, bahkan dia lupa waktu tuh, kadang lupa dia kalau dia udah punya laki. Ini psikologis perempuan. Perempuan dan laki-laki itu beda kesenangannya. Kalau kalian laki-laki cari uang buat perempuan, naik jabatan buat perempuan, ujung-ujungnya perempuan kalian cari. Kalau kami mana ada, kami kalau udah punya uang, kalian pikir mau kali kami punya laki? Enggak, brother. Kalau sudah kaya raya saya ini ya, saya sudah kaya raya, bisa bikin sekolah 10 biji. Mau kali punya laki? Enggak Apakah juga. semua perempuan seperti itu, Bumi? Saya rasa perempuan Ya kau nggak tanyalah seperti itu perempuan. Ya kau nanyakan sama aku, Bro. Aku kan perempuan, kecuali aku separuh laki-laki separuh Iya. perempuan. Ya lucu semua. Anda. Masalah perempuan nggak semua Anda, seperti itu. ya udah, Anda tanyalah sama perempuan, apakah dia melulu burung yang dipikirkannya? Ya udah, berarti maniak dia. Berarti istri Anda cuma pikirkan Mungkin burung Umi aja. seperti itu. Nah, Ya udah, berarti istri Anda cuma mikirkan burung aja. Kenikmatannya adalah burung gitu. Kenikmatannya adalah berkelamin dengan istri, dengan suami tiap hari, tiap malam 24 jam gitu. gini yang saya bilang tadi, Bu. Aduh, Mak Jang, Mungkin kita nggak bicara seperti tentang itu. kesenangan perempuan. Ya udah, tanya istri Anda, istriku, maukah abang kasih adik burung tapi nggak abang kasih uang? Coba kau tawarkan istrimu burung dan uang, mana yang dia pilih coba? Coba aja uji. Kasih uang 2 juta, terus tawarkan burungmu. Abang tiduri malam ini atau duit 2 juta, Dek? Coba uji aja. Enggak seperti Uji aja. itu, Mui. Enggak semua. Iya, ujilah Anda istrimu, saya Bang. maksud. Bang, uji Kenapa istrimu. istri saya Dek, tidak uji? abang kasih duit 500.000 atau malam ini tidur sama abang? Mana yang dia pilih? Coba aja lah, tes aja dulu. Iya, kalau dia pilih uang, apakah itu semua itu perempuan seperti itu? Ya makanya kau ujilah. Kayak kau pernah jadi perempuan aja. Kalau kau belum pernah jadi perempuan, minimal kau percaya kata-kata perempuan. Coba tanya sama perempuan-perempuan dulu. Cewek-cewek, kalian mau apa? Burung atau uang? Ya udah, saya tanya perempuan. Ya udah, tanya istrimu dulu. Dikasih uang 2 juta atau tidur sama kau malam ini? Coba tanya dulu. Enggak gini. Jika saya contoh uji Udahlah istri, ya. Aduh. dia mau Udah, nggak usah bawa istrimu dah. Udah, diam. Cewek-cewek, tunjukkan pesona kalian. Kalian mau burung atau beruang? Ayo saya baca nih. Aksa uang dong. Kak Hana uang, Mentari uang, Nur uang. Emang biadab kaliannya. Makanya Allah hadirkan kita tuh adalah kesenangan lain, bukan burung ya saudari-saudari. Jadi kalau ada perempuan yang kesenangannya adalah burung, perlu dipertanyakan keperempuanannya itu. Emang agak lain agama Kristen nih. Perempuannya burung aja keinginannya, nggak mau dipoligami karena burung aja. Yang laki-lakinya sok-sok pula nggak mau perempuan tapi selingkuh banyak. Ada aja kalian ini ya. Mana kalian ini sok-sok ngelawan kodrat kalian itu. Apa kata lakinya? Adekmu abang sumpal mulut bawah, mulut atas aja bang. Adek maunya makan enak, adek maunya duit, adek maunya emas, burung abang bawa ke sana pergi. Gini kami kalau perempuan, bro. Kalau kami perempuan begitu, bro. Beda sama kalian laki. Laki mau miskin mau kaya tetap aja ada perempuan.
Laki sekaya apapun, semiskin apapun, yang cewek tetap jadi kesenangannya. Perempuan coba tanya, kau mau abang tiduri atau uang, Dek? Ke mall kau, Dek. Kau mau sama kawan-kawan kau atau sama abang? Sama kawan-kawan aku lah ngobrol. Itu tandanya perempuan ini tidak memprioritaskan kenikmatan selangkangan. Beda sama kalian, makin tua makin jadi, ya. Kalau kami ini apa kesenangan kami? Jalan-jalan. Kemana kami menikmati pemandangan, ya. Kalau perlu nggak usah sentuh-sentuh badan adik, Bang. Abang mau tidur sama perempuan istri abang satu lagi, tidur sana. Kasih adik duit 1 miliar, adik mau keliling dunia, ya. Nggak ada kami kayak gitu, ya. Kami nggak kayak gitu. Kami bukan perempuan-perempuan yang kesenangannya adalah burung aja gitu. Burung itu menjadi kesekian, nanti itu bagian kesekian aja itu. Ada uang nggak perlu burung. Iyalah, coba tanya sama perempuan yang udah nikah sekarang, pilih mana kau, punya laki atau punya uang? Ya pilih punya uang lah. Udah ya, Malu Capek dia mimik utarakan itu. udah Bang. Malu dia utarakan. Dia pula sok jadi perempuan. Sok jadi perempuan pula abang ini. Iya, saya juga sering ngomong dengan perempuan. Malu dia itu. Ya udah coba lah. Ya abang tawarkan lah istri abang, Dek, uang 2 juta atau burung abang. Coba abang tawarkan ya. Saya tunggu abangnya, jawaban istri abangnya. Kalau memang istri abang memilih burung abang, berarti salut saya sama istri abangnya. Ya, coba tawarkan dulu, Dek. Ini ada duit 2 juta nih. Adek bebas ke mall. Adek pilih, malam ini adek melayani abang bobo atau abang kasih adek 2 juta. Coba ya Bang ya, depan kami kalau perlu Malu, ya. malu. Biasanya di hati perempuan bukan kayak gitu. Kok dia yaudah. Dia pula yang tahu hati perempuan. Dia pula yang tahu isi hati kita loh. Lebih perempuan dia daripada kita. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari perbuatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.